Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tapi setelah gadang bapak dan ibu, Allah bertanya kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ba aku keringkan kalian, ba aku mada kalian, dulu kalian mati di alam rahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pulang dari Siko nanti buka surah Al-Baqarah ayat 28. Ditanya Allah kepada kita, andaikan orang tua kebakai anak-anak manangi wabah aku keringkang banana saulah laiduina janlah bampo jolai kasurau laina manangi model itu ibarat logikanya bapak. Maka Allah menyampaikan kepada kita, bah aku keringkang bana dulu kalian mati, setelah itu dilahirkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dimatikan lagi ketika sakratul maut, kemudian dihidupkan kembali waktu hari kiamat. Barangkali wa ibu. Apa ni yang bu? 2 kali wa idui, 2 kali awak mati. Ini di yang keberapa? Tamo. Hidup yang pertama. Bila hidup yang kedua, hari kiamat. Lalu cuba mati bu, Allah di alam rahim dulu. Sebelum ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu. Bila mati balik ketika sakratul maut. Bapak dan ibu dan sana ammo, para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang azab kubur bapak dan ibu, mungkin banyak orang mengecek engkau. Emang kulah pulang dari kubur engkau bercerituan tu. Bapak dan ibu, ketika awak cerita masalah alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur dan yang lain sebagainya, itu nak perlu awak mati dulu, pulang dari kubur dulu dah. Itu ada kitabnya para ulama. Para nabi pun menegaskan kepada kita bahawa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Bapak dan ibu sana ambo, salah satu penyebab siksa kubur adalah meninggalkan, melalaikan solat. Bagi pemuda-pemudi, para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang meninggalkan dan melalaikan solat dengan sengaja, ini akan menyebabkan siksa kubur nantinya. Bahkan bapak dan ibu para ulama mengecek, orang yang menganggap enteng perintah solat, maka itu adalah lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa korupsi dan yang lain sebagainya. Karena apa? Menganggap enteng perintah Allah Subhanahu wa taala. Iko agak baik ibu ya. Suara garu Allah. As-salatu khairum minan naum. Bagi nan beriman, lebih hancak solat daripada lah. Dicampak salimu itaba, ditinggal si piring bertaba. Pai kamu saji atau pai ke tempat ruangan solat di rumah. Bagi nan kurang iman, ancak lalu daripada solat. Padahal terang ngabu. Ya. Kau adonan model itu bapak dan ibu, amuagihan caroe, acaroenku supaya jago. Baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhirnya wahuwal aliyul azim. Siap membaca bapak dan ibu, ambui kita ingo indak jago inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apa bapak dan ibu? Setan saja mendengar ayat Allah lari tak kantui setan ko bapak dan ibu. Iko ayat kursi wa baca indak mempan lawa ambui di telingonya ya tentu mana mau elai. Mau ngaji jale-jale Pak dan Ibu. Kok berang-berang lah siang ngaji mau pulang lagi. Bapak dan Ibu dosa nak ambo para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kok nak muah juo.
Suara gak garu lain apa abu? Lain apa ajo? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Suara selancak bu, tapi dia gak ruhak kuat. Bapak dan ibu dosa na'ammu, gue alarm dari itu bapak dan ibu. Agia pelume sarati letan telingoe yang nama jago. Latibo malaikat Israel nak je jago-jagonya yo. Tulis nama panjangnya, tulis tanggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Kita ada tubuh dan kasar namanya jasmani. Kita ada tubuh dan alih namanya rohani. Kalau jasmani kita cari untuk bakarajo kuat, untuk main olahraga kuat, untuk ingin kemari kuat. Tetapi ketika rohani ada panggilan Allah nak talopai, berarti rohani lah mati. Rohani itulah mati. Kebutuhan rohani kau adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, baik itu melalui zikir, solat dan yang lain sebagainya. Dan kebutuhan jasmani adalah makan dan minum. Nak do makan gak 3 hari leta lo ke sawah jo. Makanya hati rohani awak pun mulai itu bapak dan ibu. Bagaimana seseorang yang tidak solat sampai seminggu, sampai sebulan, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh tahun tidak solat, berarti kau yang nak do dalam rohani itu nak do dalam. Habis rohani bapak dan ibu. Bapak dan ibu nusana ambo, para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iko penyebab siksa kubur. Nan kedua, penyebab siksa kubur. Iko orang banyak menganggapkan sepele bapak dan ibu. Siap ke sungai indah cebok. Ambo pernah terceliak nak bersiko adalah jan berang lo ambo. Labau ban dia. Turun dari undak kecil ambo mangala di pangkal pisang. Lillahi ta'ala lah tuwo. Ya, lah tuwo. Kecil ambo adalah mati yo indak mengaji orang dulu deh. Ada buang air tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Apalagi tak? Sebab apa bapak dan ibu? Di bawah pohon kemungkinan ada lubang samui. Kecil samui tsunami dari Aceh malu. Memang nak bau tak nak babanak orang tu. Amal numpah samui. Larangan tu ada kalau nak percaya. Caliak kita fikir ada buang air. Bapak dan ibu nusana ambo para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut penyebab kita nanti mendapatkan siksa kubur bapak dan ibu. Kini ya lu nyatolai, kini ya lu nampak lai. Tapi ketika nanti penyesalan demi penyesalan, kenapa penyesalan itu pasti datang di akhir bapak dan ibu, tak pernah dari awal. Maka selagi angok bisa turun naik kau bapak dan ibu, maka gunakanlah bagaimana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masa yo awak ketika untuk beribadah hanya beberapa minit, bukan main barek. Ketika nonton TV sampai berjam-jam, organ sampai berjam-jam, talok di awak bapak dan ibu. Ada main game misalnya dari jam 10 sampai jam 3 pagi, amuh je bapak dan ibu. Padohan hadiahnya apa terompa Jepang je singlet. Amuh ya herannya. Tak beli mulai ibu. Dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nak ada rasa barik do bapak dan ibu, bahkan ni obat buah. Ni obat buah. Ketika pengajian, ketika ada bapak dan ibu acara-acara agama,
bukan main susah untuk melangkahkan kaki bapak dan ibu. Bapak dan ibu di sana ambo, para jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ko maaf untuk yang padusi, tidak menutup aurat, lai baju tapi telanjang. Maaf, ambo pernah acok tak caliak. Kadang-kadang awak tak caliak tu bapak, nauzubillah astagfirullah, lampai 15 tahun. Wak caliak ukuran badannya double XL, dipakainya M bapak dan ibu. Kalau bentuknya itu nak perlu menjalih anda awaknya membayangkan badannya ukuran baju double XL, dipakainya M, bentuknya itu awaknya membayangkan. Nah. Astagfirullahalazim, baca muka agak anak gadis umur 25 mungkin agak selero sana. Iko umur 45 tahun bapak. Kok ada kepala keluarga suami yang tidak menasihati istrinya? Anak mau suaminya suami dayus. Anak dayus kau bapak dan ibu tidak cemburu ketika ada adik perempuannya, istrinya, anak perempuannya tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Ikolah suami dayus, anak dayus. Jangan masuk ke dalam sarugo, baun sarugo je indak pernah nyodape. Bahaya kita laki-laki. Kadang-kadang awak kau bapak dan ibu mau mengecek, mentang-mentang maaf. Istri awak kau rancak badannya ketika jalan-jalan ke piaman sore-sore, pakailah baju model kau pas-pas badan, nak baado. Membecalian kepada orang ramai, calialah bini mo, orang rumah mo, rancak badannya, nauzubillah, summa nauzubillah. Indak cemburu awak ketika mata lelaki memandang istri awak, memandang anak gadis awak, nauzubillah, summa nauzubillah. Apalagi sampai bacewek anak gadis awak. Allah. Bo, ko ada anak gadis ibu bacewek, ini langsung nikahannya. Nikahan capek bapak dan ibu. Iko adalah dosa yang ditransfer. Awak nak tahu manga-manga anak awak bercewek di tepi pasir malam minggu misalnya bapak dan ibu. Nak tentu dia awak dapat dosa bapak dan ibu. Sebab apa? Sebab awak tidak menasihati anak awak. Bapak dan ibu di sana ambo para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang laki-laki kau pandai loh, ma. Malam minggu gini mama. Disuakan nak sekolah dah mak. Biarlah kami keluar sesekali mak. Sebulan sekali ni mak. Kecil emaknya. Nak uliah doh. Ku ayahnya doh. Dek karena lelaki buaya darat di Duang Balang. Pandai merayu bapak. Iyalah mak beko mau bali bakso agak semangkuk. Kecil yang payah capek-capek. Awak lebih parah model itu patang mak. Astagfirullahalazim. Ya. Lebih parah kecilnya anaknya mohlo magihan bapak dan ibu. Bapak dan ibu, ikolah nantinya akan mendapatkan siksa kubur ketika seorang perempuan yang keluar rumah tidak menutupi aurat. Kecuali, ada garis bawahi menurut para ulama. Orang tua yang nak ada awak baselero dah lagi. Umur dah 50, 60. Kok ada lah baselero? Ya na'udzubillah. Lah, itu boleh bapak, cuman jago adab, ya. Jago adab. Kalau umur lah 60 kata itu seseorang laki-laki nak berselero mencaliak dah lagi. Ya. Tapi harus ada adabnya, tetap sopan awak. Dia kok mentang-mentang nak ada berselero. Bapak dan ibu di sana ambo para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bana bapak dan ibu. Kemudian bapak dan ibu, setelah Allah mengingatkan tentang kematian, kama kalari awak bapak dan ibu, mando awak tidak akan bisa walaupun dalam tampek sesuatu yang tidak bisa masuk, bahkan angin dia tidak bisa lalu bapak. Mando awak tidak akan bisa. Pernah murid Nabi Sulaiman, anak buah Sulaiman. Ketika itu bapak dan ibu di sudut kamar, dicalik dipandang dengan makhluk nan hitam bapak dan ibu. Cameh bapak dan ibu. Ketika itu bapak dan ibu, bertanyalah muridnya kau atau anak buahnya kau kepada Nabi Sulaiman. Baginda, tadi ada makhluk nama mandang kamu. Kalau dulu bapak dan ibu nampak orang mencari sesuatu banyak mujizat keajaiban. Kalau ini orang nampak. Tu
Kecik Nabi Sulaiman, itulah malaikat yang akan mencabut nyawa yani Israel. Pindah bapak dan ibu ke suatu tempat, ke tempat yang lain. Pasnya tiba Sinan, malaikat itulah do menunggu di Sinan. Cuba bayangkan. Pindahnya ke Sinan, malaikat lah ada menunggu dulu. Lebih dulu malaikat daripadanya tiba bapak dan ibu. Arti dan sebenarnya apa? Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Tapi harus awak sadari sadioan sebelum awak sadionlah amal. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bah nanti kematian di alam barzakh, ya Rasulullah, di alam kubur mana nih Rasulullah? Engkau telah menanyakan berita yang paling dahsyat, yang paling besar. Sekarang tidak perlu. Tolong sadioan amal menjelang kematian kecil. Itu jawabnya bapak. Nah, Nabi menceritakan do bapak dan ibu tentang kebesaran, tentang nanti bapak dan sakratul maut. Tapi telah engkau sediakan amal ketika nanti menjelang kematian kecil. Tak tunggu para sahabat bapak dan ibu. Maka tapuak dado kita, danyo selero kita bapak dan ibu. Dari ma awak, sedang di ma awak kini, kakama awak kapai. Bapak dan ibu dulu sana ambo. Ketika mata terlelap bapak dan ibu, saat itu tidak bisa terbuka lagi. Masih bergunakah jabatan dan pangkat? Masih bergunakah mobil yang mewah, rumah yang mewah? Ketika itu tidak sesuatu yang akan menemani kita saat sakratul maut. Yang akan mengiringi kita adalah 3 bapak dan ibu. Yutba'ul maut salas. Akan mengiringi kematian sakratul maut itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiring awak, harta awak, keluarga awak dan amal awak. Kemudian yang akan kembali 2 bapak dan ibu. Akan kembali harta awak. Mungkin orang nanya, oto pajero tadi bapak dan ibu, oto pajero akan pai, apanza akan pai, ondaan meng akan pai bapak dan ibu. Keluarga awak, bahkan orang terdekat awak akan pai. Nah, ada orang yang abah mengawanan awak walaupun di hati pusaro. Yang akan menemani awak ya bekawahid. Dan akan kekal yang satu tadi, namanya amal. Amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia. Kalau amal awak menunjuk ke sampai tolong like and share ya. Kau galak bu, saya ngerti like and share. Ngerti enggak galak pandai. Ambo entahlah bapak ini. Awak minta anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, agi hamba anak yang soleh dan soleha. Mau mengecek bapa dan ibu waktu mengandung 8 bulan 7 bulan pakai baju daster sampai lutut mengangkang di muka pintu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kecek awak anak yang soleha nang keluar rupa Firaun nang keluar. Ba kau mengecek Firaun, perangai Firaun. Sebab apa bapak dan ibu? Suami yang tidak cemburu tadi pakai baju daster sampai lutut kau mengangkang di muka pintu. Ba'ala bantu bapak dan ibu. Amo yang mengaji kau jalan-jalan. Suko atau tidak suko orang alhamdulillah. Lebih baik mengatakan yang benar walaupun tidak disukai orang daripada mengatakan yang palsu membuat orang galak dan orang senang. Sekali lagi yang berulang. Lebih baik mengecek nan bana walau dibenci orang daripada menyampaikan penuh kepalsuan membuat orang senang dan galak. Bapak dan ibu sana ambo para jamaah kesimpulan dan dapat kita ambil karena waktu bapak dan ibu. Kini bertanya kawakih diri kita. Laba-labanya kita hadir, kita nampak tentang kematian. Tapi apakah dapat pelajaran kepada diri kita bapak dan ibu? Sedangkan Nabi saja mengecehan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya Khumairah, ya Aisyah, ya Fatimah, i'mali.
i'mali salat, wahai anak sayangku, istriku, beramal kalian, solat kalian, aku ayahmu, aku suamimu, tidak akan bisa menjamin kalian masuk kasaru. Nabi jo tidak bisa menjamin istrinya, anaknya masuk kasaru. Iko baru Pak Wali korong baru. Tidak kamu saji. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Nabi saja bapak dan ibu menyuruh keluarganya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bapak. Maka nanti kalau indah amuah bapak dan ibu awak menyesal. Awak akan menyesal bapak dan ibu. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada suatu hari mereka tertunduk dan para malaikat bersop-sop. Allah mengizinkan siapa yang boleh berbicara. Inilah hari yang dijanjikan, azab sangat dekat. Maka Allah akan menampakkan apa yang kita buat di atas dunia. Maka kecek orang munafik fasik, orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Ya laitani kuntu turaba, cilako kita. Ajak kita jadi tanah je dulu. Nak perlu jadi manusia. Bapak dan ibu, hino awak. Ya. Nak perlu kita jadi manusia adalah. Ketika nampak azab dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru menyesal, penyesalan demi penyesalan. Tiada gunanya, tiada artinya. Maka selagilah kini awak sehat, semagi awak kuat bapak dan ibu, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil bapak dan ibu, jangan kita dimabuk dengan dunia saja bapak dan ibu. Kecek Nabi, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha. Dunia adalah dilaknat oleh Allah beserta isinya. Dunia kau dilaknat oleh Allah bapak dan ibu illa bi zikrillah, kecuali orang-orang yang ingat akan Allah, orang-orang yang selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka yang selalu menempelkan kaki di tempat sujud, maka mereka akan tahu dari tanah mereka berasal, maka nanti akan kembali kepada tak. Tapi kalau orang yang nak pernah sujud bapak dan ibu, biasa kalau berjalankan kaki dulu nak, dek karena payah bersuci, kau dado dulu jalan. Kalau orang dado jalan dulu tu bu, ya, tu ciri-ciri orang yang nak pernah menempelkan kaki yang di tempat sujud. Ikulah manusia yang sombong di atas sombong. Ya. Manusia yang tidak pernah menempelkan kaki yang di tempat sujud. Mungkin walaupun ketika solat Jumat saja bapak dan ibu, ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja bapak dan ibu, itu termasuk ciri-ciri orang yang sombong. Sebab apa? Ada 5 waktu dalam sehari semalam: subuh, zuhur, asar, maghrib dan bapak dan ibu Nusa Ambo. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. Patang kau lupa berdoa, dek serius benar mengaji. Siapa namanya? Ita. Kita tundukkan kepala, kita menadahkan tangan bapak dan ibu. Mudah-mudahan almarhumah di alam kuburnya sampai lapang di tawa angin dingin dan ditempatkan di surga Jannatun Na'im insyaallah subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditumpang Allah sengene berkait doa dibaca, mudah-mudahan segala mara bahaya, segala penyakit dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang hadir khususnya kota Periaman ko. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala pintu insyaallah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu khaira ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin musliman wal mu'minin wal mu'minat
ولخصوص أهل البيت ولخصوص المرحوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل إسلامنا يا الله إسلام المسلمين، وإيماننا يا الله إيمان المؤمنين، وصلاتنا يا الله صلاة الخاسئين، ونياتنا يا الله نيات المخلصين، وحياتنا يا الله حياة العلماء والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولجدنا ولأستاذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبر يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعلنا جنة مثواها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولأخونا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا يا الله إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من فتنة جهنم ومن فتنة القبور ومن فتنة محيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا يا الله توبة نصوحا. اللهم تب علينا يا الله توبة نصوحا. اللهم تب علينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم توبة نصوحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu dan bapak, pemuda-pemudi, para jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan bermanfaat untuk ambo dan bermanfaat untuk para jamaah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.